Perkenalkan, saya Francis Yuserianto Kristiono dengan nomor NIM 20041033. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengenalan wajah menggunakan algoritma Eigenface dan support vector machine atau SVM. Face recognition atau pengenalan wajah adalah tentang mengekstrak hal-hal yang bermakna atau penting dari sebuah gambar lalu merepresentasikan hal-hal penting tersebut seperti mata, hidung, dan lekukan pipi pada gambar tersebut sehingga dapat membuat sebuah klasifikasi. Pada OpenCV sendiri mempunyai 3 teknik, yaitu Eigenface, Fisher-Face, lalu yang ketiga adalah LBPH atau Local Binary Pattern Histogram. Pengertian dari Eigenface sendiri. Algoritma Eigenface adalah salah satu sistem pengenalan wajah berbasis citra digital yang digunakan untuk mereduksi dimensi vektor wajah menjadi vektor yang lebih sederhana, yaitu eigenvektor. Eigenface menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCA untuk mereduksi dimensi gambar wajah sehingga menghasilkan variabel yang lebih sedikit dan lebih mudah ditangani. Hasil yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam pattern classifier untuk menentukan identitas pemilik wajah itu. Pengertian yang lebih lanjut dari Eigenface adalah permasalahan pada representasi pada gambar adalah memberikan dimensi yang tinggi. Maka dari itu dibuat sebuah algoritma Eigenface itu sendiri. Contohnya seperti pada gambar yang memiliki dimensi 100 kali 100 pixel, maka itu memiliki 10.000 pixel gambar berdimensi tinggi. Tetapi apa 10.000 pixel itu semuanya penting? Seperti Richardson. Jadi Eigenface memiliki teknik untuk mereduksi dimensi data. Menelik pada sebuah website dari OpenCV sendiri, Eigenface seperti ini. Contohnya dengan original gambar yang memiliki gambar 3 dimensi lalu direduksi dengan menggunakan algoritma Eigenface, maka akan menjadi seperti ini. Seperti contoh berikut. Gambar-gambar memiliki dimensi yang lebih kecil atau disebut vektor atau disebut eigenvektor. Eigenface menerapkan teknik matematik yang disebut PCA. Ini memungkinkan dimensi citra yang aslinya besar menjadi kecil. Seperti Eigenface dapat mereduksi data yang awalnya 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Misalkan kita memiliki 2 dimensi. Dia memiliki X dan Y. Mengukur varian antar data sehingga kita dapat menarik 1 dimensi saja, seperti berikut. Atau mungkin saja bisa mereduksi dari gambar yang awalnya 3 dimensi menjadi 2 dimensi saja, seperti berikut. Lalu di sini saya membuat 3 script, yaitu yang pertama untuk collect dataset, yang kedua untuk training model, lalu yang ketiga untuk menjalankan face recognition Eigenface dan SVM. Kita jelaskan dulu pada script yang pertama, yaitu collect dataset. Ini adalah script untuk mengumpulkan dataset. Saya menggunakan 4 library. Yang pertama library OS, yang kedua library CV2, lalu library NumPy, lalu ketiga Matplotlib, lalu keempat Matplotlib, atau yang saya singkat menjadi PLT. Library OS sendiri untuk membuat atau untuk meng-create atau menghapus directory atau folder. Lalu CV2 adalah library yang digunakan untuk image processing. Lalu NumPy itu bekerja sebagai array. Matplotlib sendiri library yang digunakan untuk menggunakan
untuk membuat statistik, animasi, atau interaktif visualisasi. Yang pertama, menambahkan dataset baru. Di sini saya membuat folder dataset yang digunakan untuk folder nanti, folder dataset. Lalu class name input, kita inputkan nama kita. Lalu ini replace. Lalu yang ketiga ini kita membuat input number of sampel dari foto yang akan kita buat. Jika folder dataset tidak eksis, maka OS akan membuat direktori dataset tersebut lalu memprintkan folder created. Jika tidak, folder already exist atau folder telah dibuat. Seperti berikut. Saya buat nama contoh B. Contoh 2. Number of sample, saya menggunakan sampel contohnya 10 saja. Lalu enter. Folder contoh 2 telah dibuat. Kita cek di sini folder contoh 2 telah dibuat. Lalu selanjutnya kita gunakan fitur untuk mengambil foto. Cap variable yang saya gunakan untuk video capture 0 karena saya menggunakan laptop. Lalu ini dibuat untuk instrument. If red cv2.amshow capture photo file name dataset folder plus dari nama yang telah dibuat tadi lalu angka. Class name i atau urutan incrementnya. cv2amRed file name, frame. Lalu print file created. cv2wetKey 200 sama dengan key atau increment sama dengan number of sampel yang telah dipilih tadi. Seperti berikut. Kita dataset contoh 2 created sampai dengan 9. 1 sampai 9. Lalu kita akan mengecek dataset. Kita udah ada. Kalau kita buka dan foto berikut. Lalu pada code yang kedua yaitu untuk training model PCA dan SVM, PCA Eigenface dan SVM. Di sini saya akan menjelaskan folder-folder yang telah saya buat. Yang pertama yaitu crop face, lalu yang kedua dataset, yang ketiga folder HR cascade, lalu LFW dataset. LFW dataset itu sendiri didapat dari collect dataset yang pertama untuk mengcapture foto-foto yang ada. Saya contohkan dataset seperti ini yang berisikan muka saya, lalu nantinya akan saya apply pada SVM ini, pada training model ini. Di sini saya menggunakan 4 library yaitu OS, CV2, NumPy, Mat, dan PLT. Yang pertama, saya menggunakan code ini digunakan untuk preprocessing dataset, yaitu memprediksi muka, lalu mengcrop bagian muka, resize, lalu convert to grayscale. Sini convert to grayscale atau hitam putih. Kita run. Pada bagian pertama, saya membuat library face cascade yang berisikan CV2 cascade classifier menggunakan frontal face default.xml. Lalu di sini saya membuat
array berisikan image list dan labels. Image list yang nantinya berisikan tentang gambar-gambar, lalu label yang berisikan nama-nama. Folder OS list_dir LFV dataset. For file in OS list_dir LFV dataset plus folder. Lalu img sama dengan cv2 amread LFV dataset plus folder plus strip plus file. Image gray cv2 cvt color cv2.color bgr to gray. Di sini saya convert to grayscale. Faces face cascade detect multiscale image gray 1,3,5 for xyWh in faces image img underscore face image gray crop face bagian muka saja. Jadi di sini digunakan untuk mengcrop bagian muka saja dengan ukuran 100 kali 100. Lalu di append, kita coba run lagi. Di append folder name of image. Lalu kita run. Jumlah foto yang ada yaitu berjumlah 278. Seperti berikut. Berisikan 278 foto. Lalu yang kedua untuk meng-save hasil tadi lalu dikirimkan ke crop face seperti ini. Di sini saya membuat fungsi untuk membuat folder crop face jika sudah ada, lalu jika belum ada membuat folder crop face. Face folder sama dengan crop face ini. Image sama dengan image list i folder path os.path join. Di sini saya mengecek untuk folder jika folder sudah ada atau jika tidak akan membuat folder make directory folder path. Remove image if exists. Di sini lalu akan menghapus image yang telah ada. If OS path exists file path. OS remove file path. Save image cv2.amread file path, img. Lalu load crop face dataset. Langsung belum dirat. Image faces .shape ini dibuat untuk satu dimensi vektor, yaitu 10.000 pixel seperti yang tadi, 100 kali 100 sama dengan 1000. Ini hanya untuk mencontohkan saja sebenarnya. Kita buka coba folder crop face, lalu kita buka salah satu gambar ya. Maaf, ini ada cloud karena saya menggunakan background yang ada fotonya. Ada foto orang lain, jadi bisa kedetek orang lain juga, bukan hanya saya. Disarankan itu di tembok yang berwarna putih polos tanpa ada foto ataupun apapun. Hanya muka saja. Ini telah terload muka saya. Lalu kita mengimport label encoder pada sklearn preprocessing. Nah, labelsnya kita coba. Dan di sini ada label-labelnya Colin Powell, lalu Donald Rumsfeld, Franciscus, George Wibas, Gerard, Tony Blair. Sudah. LS sama dengan label encoder, LFit labels, label underscore name sama dengan la.classes print label name. Berarti di sini saya akan memprintkan label name yang berbeda. Hanya ngeprintkan label name yang berbeda. Yang pertama Colin Powell, Donald Rumsfeld, Franciscus, lalu George Wibas, Gerard,
lalu Tony Blair, kita run label vektor, print label vektor. Label vektor sendiri ini seperti 0. 0 ini yaitu mengartikan Colin Powell, lalu 1 yaitu Donald Rumsfeld, 2 yaitu Franciscus. Di sini saya akan meng-split dataset 75% untuk train dan 25% untuk tes. Kita mengimport library train test split pada sklearn model instead. Kita run xtrain xtest ytrain ytest sama dengan train underscore test split numv array image faces di type np menggunakan performat float 32. np array label vektor yang tadi di atas ini, lalu test size 0,25 random stat 42, yaitu split ratio untuk tes 25%. Untuk split rasionya mungkin bisa ditinggikan lagi, cuma akan memakan waktu yang lebih lama, jadi sebaiknya saya sarankan 25% saja. Train test xtrain 45, shape ytrain 10.000, xtest shape. Lalu ini calculate eigenvalues using PCA. Kita import PCA. Jadi pada perhitungan PCA sendiri tidak dapat digunakan hanya menggunakan eigenvalue, tetapi harus mengimport PCA itu sendiri. H sama dengan 100, W sama dengan 100, K sama dengan 233, PCA sama dengan PCA komponen sama dengan K, fit xtrain. Xtrainnya di sini. Eigenvalues sama dengan PCA komponen dot reshape seperti ini. Di sini saya akan mencoba display 20 foto eigenvalues. Ini mungkin saja foto saya ini eigenvalues yang sudah direduksi dimensinya dari 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Menjadi seperti berikut. Xtrain PCA transform, xtrain test PCA. Kita run. Lalu di sini untuk berfungsi untuk save model PCA, kita gunakan import pickle, library pickle. Lalu kita save model PCA tersebut bernama PCA underscore model.pkl. Selanjutnya, apply to SVM. Kita mengimport library lagi, yaitu library svg sklearn.sgm. SVM svg kernel linear probability true C100 gamma 0,01 sorry. Kita run. Ya, ini kita run dan lalu predict result. Ypred sama dengan untuk predict, lalu save model, kita save model lagi SVM-nya dan skchip model.pkl. Lalu di sini untuk mengimport, di sini adalah model evaluation atau bisa juga disebut confusion matrix. Di sini saya akan membuat confusion matrix untuk melihat probability dari prediksi tersebut, prediksi gambar tersebut. Yang pertama saya mengimport library itertools, lalu confusion matrix dan classification report. Lalu kita run lagi. Di sini dapat kita lihat, di sini yaitu true label, lalu di bawah, yang bawahnya itu predict label.
Untuk membacanya seperti berikut, contoh kayak Colin Powell. Colin Powell mempunyai foto true labelnya 10. Colin Powell memiliki 15 foto. Dari 15 foto tersebut, 10-nya dapat terprediksi sebagai nama Colin Powell, tetapi 5 lainnya terprediksi dengan nama yang lain. Seperti 2 yaitu Donald Rumsfeld, 1 George Bush, lalu 2-nya lagi Tony Blair. Lalu saya contohkan pada foto saya, Franciscus. Saya sendiri mempunyai 21 foto yang terbaca dengan baik. Pada 21 foto tersebut, semuanya terbaca baik dengan nama saya, Franciscus. Lalu, ini adalah kode yang terakhir, yaitu kode untuk mencoba video kamera, mencoba face recognition menggunakan video kamera secara real time. Yang pertama, saya menggunakan library, yaitu library time, lalu NumPy, OS, lalu sklearn, yaitu untuk classification report, tepatnya import, classification import, lalu confusion matrix, train test split, grid search SV, lalu PCA, lalu svg untuk SVM, lalu import CV2. Path yang saya gunakan yaitu dataset yang telah di crop tadi, lalu data slice-nya 70,195, 78,172, yaitu Ymin, Ymax, lalu Xmin, Xmax. Resize ratio-nya 2,5. Sama dengan integer data slice 1 kurangi data slice 0 dibagi dengan resize ratio. Begitu juga dengan PCA komponennya, yaitu 7. Lalu yang kedua yaitu vector X, flat image fitur X. Saya mau array X lalu array Y. Target name itu untuk menyimpan array nama pada seseorang. Directory in OS list dirpad. Di sini saya menggunakan library OS. CV2 color ini untuk membuat menjadi gr2gray lagi. Ensample plus 1 target names append directory, lalu print sample, print class, lalu jumlah total foto. Ini total foto. Di sini dapat terbaca yaitu ada Colin Powell, Donald Rumsfeld, Franciscus, George Bush, Megawati, Rachel Tiger Woods, serta Tony Blair. Di sini lalu kita akan split ke training set, split image tersebut ke training set, Xtrain, Xtest, Utrain, Utest dengan test size 0,25 atau 25%, tesnya 25%, random state-nya 42. Lalu di sini mengapply PCA-nya. Putaran, lalu terbaca jika sudah lalu akan terbaca seperti ini: extracting the top 7 eigenfaces from 268 faces, dan kalau projecting input eigenface, di sini saya mengimport library satu lagi yaitu PLT. Di sini digunakan untuk membaca contoh plot gallery eigenface. Contohnya, kalau kita ke bawah lagi, di sini saya training setnya SVM classification. Untuk train SVM-nya, di sini juga seharusnya terbaca confusion matrix-nya, recall, dan lainnya.
sini terbaca precision recall V1 score dan support. Jadi di sini untuk kampanye itu semakin tinggi, semakin mendekati angka 1, jadi prediksi tersebut semakin baik. Contohnya seperti nama saya sendiri mendapatkan skor 0,81. Mungkin bisa dibilang cukup baik. Tapi mungkin ada beberapa angle yang kurang terbaca sebagai sign. Ini adalah confusion matrixnya seperti yang saya jelaskan pada di sini. Lalu kita coba prediksikan tes image-nya. Sebelumnya saya memasukkan foto sampel saya ke dalam folder bernama tes. Lalu kita coba prediksinya. Di sini benar terprediksi sebagai Franciscus berdasarkan tes image predict. Di sini saya mengimport library lagi Namfi dan CV2. Sebenarnya tidak usah juga, tidak apa-apa karena sudah diimportkan di atasnya. Di sini saya mendeklarasikan variabel cap yaitu untuk CV2 video capture, lalu face cascade lagi untuk HR cascade. Cap setnya 4,480, while true face red, frame cap read membaca dari cap ini, variabel ini. XV, CV sama dengan frame shape. Ini untuk bentuknya. If red true, gray CV2 color. Lalu di bawahnya faces, face cascade, detect multiscale. Ini untuk mendeteksi wajah saya atau face detection dengan ukuran seperti ini, dengan letak seperti itu. Lalu face crop, sebenarnya di sini saya hanya mendeklarasikan satu saja. Lalu CV2 put text frame, name, nama yang terprediksi dengan tulisan 255, warna 255. Lalu I'm show frame, lalu if CV2 white key ORD cube break, lalu cap release CV2 destroy all windows. Kita coba run. Sudah terun. Sini juga sudah terbaca nama saya seperti ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.